Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Prihatini dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang tutorial penggunaan ABSS versi 2.0. Berikut untuk pembuatan data perusahaan baru. Untuk pembuatan data perusahaan baru, kita bisa memilih Create. Selanjutnya, akan ada tampilan seperti ini. Kita bisa memilih Next. Lalu, kita harus menginputkan nama perusahaan, alamat, dan juga nomor telepon. Jika sudah sesuai, kita bisa pilih Next. Selanjutnya, akan ada pilihan untuk penggunaan tahun dan juga bulan yang akan digunakan pada perusahaan yang akan dijalankan. Selanjutnya, bisa pilih Next. Lalu, akan ada pembuatan account list. Pada kelompok kami menggunakan pilihan yang ketiga. Selanjutnya, bisa pilih Next. Berikut adalah tampilan untuk penyimpanan database ABSS. Jika sudah sesuai, kita bisa pilih Next. Lalu, berikut adalah tampilan utama ABSS Premier. Karena pada kelompok kami menggunakan dua mata uang, kita akan melakukan pengaturan untuk penggunaan dua mata uang. Bisa kita pilih Setup, lalu Preference, dan berikut adalah tampilan untuk Preference. Kita bisa memilih Ideal in Multiple Currency, di mana kita menyetujui untuk menggunakan lebih dari satu mata uang. Kita pilih untuk checklist disesuaikan dengan tampilan yang ada di layar. Jika sudah, kita bisa pilih OK. Selanjutnya, ada untuk pembuatan currency. Untuk pembuatan currency, kita bisa pilih list, currency, lalu akan tampil mata uang, beberapa mata uang. Untuk mata uang yang tidak digunakan, bisa kita hapus dengan cara pilih mata uang yang ingin dihapus, klik kanan, dan delete currency. Untuk pada kelompok kami menggunakan dua mata uang, yaitu Chinese Yuan Renminbi dan juga mata uang Indonesia Rupiah. Karena di sini United States Dollar adalah lokal, kita bisa pilih edit untuk diubah menjadi mata uang rupiah. Berikut tampilannya. Selanjutnya kita bisa pilih oke. Selanjutnya, kita akan membuat data akun baru, edit akun, dan juga hapus akun. Kita bisa pilih modul account dan account list. Di sini kita bisa memilih account type bank disesuaikan dengan account number. Untuk pembuatan data baru, edit akun dan juga hapus akun disesuaikan dengan data yang ada di sini. Berikut adalah pembuatan data baru. Ini yang akan kita inputkan ke dalam ABSS Premier. Mengedit akun, ini adalah tampilan yang di sebelah kiri bisa kita lihat untuk data akun awalnya, yang kemudian kita edit akun, nama akun yang berada di sebelah kanan. Selanjutnya, untuk data akun yang dihapus. Nah, ini kita sesuaikan dengan data-data yang tertera di sini.
Ini kita hanya tinggal mengikuti saja. Caranya pun sama. Kita bisa pilih new di sini. Selanjutnya kita sesuaikan. Jika sudah sesuai, bisa pilih oke. Untuk yang tadi, ini adalah penghapusan data account. Kita bisa pilih akun mana yang ingin dihapus. Klik kanan, lalu pilih delete account. Selanjutnya untuk pengaturan penjualan dan pembelian dengan dua mata uang. Bisa kita sesuaikan dengan account-account yang tadi sudah kita buat. Jika sudah sesuai, kita bisa pilih oke. Selanjutnya adalah pembuatan data pajak. Untuk data pajak, kita bisa pilih list. Selanjutnya text code. Kita untuk kelompok kami menggunakan PPN, yaitu pajak pertambahan nilai dengan rate 11%. Lalu pembuatan jobs, pilih list, kemudian job, lalu pilih produk. Data ini juga sesuai dengan data awal perusahaan data master. Untuk price level, bisa kita pilih list, custom list and field names, pilih price level. Untuk level A, kita menggunakan mata uang rupiah, dan untuk level B, kita menggunakan mata uang Chinese Yuan Renminbi. Selanjutnya, pembuatan customer, supplier, dan employee. Kita bisa pilih modul card file, pilih card list. Selanjutnya, kita isikan untuk uh, data customer, supplier, dan juga employee berdasarkan data yang ada di sini. Ini data tadi yang sebelumnya, data pajak, data job, price level. Nah, data ini. Nah, ini data yang ada di sini semua, ini akan dimasukkan ke dalam BSS Premier. Kemudian saldo awal juga. Nah, untuk saldo awal, kita kembali tadi pembuatan supplier. Ini kita bisa sesuaikan dengan data tadi. Untuk employee-nya di sini bernama Iwan dan Naila. Selanjutnya kita bisa pengisian saldo awal sesuai data yang tadi. Ini adalah tampilan setelah kita memasukkan opening balance-nya. Harus sampai 0. Karena jika tidak 0 berarti itu belum balance. Selanjutnya untuk customer balance bisa pilih setup customer balance. Dan mengisikan data sesuai dengan data master. Ini juga sama, harus sampai dengan 0 balance-nya. Selanjutnya, untuk pencatatan persediaan, kita bisa pilih modul inventory, item list. Kita bisa pilih memasukkan nama persediaan. Dan juga account-accountnya ini juga disesuaikan sesuai dengan pembuatan data akun baru yang sudah dibuat. Berikut adalah tampilan ketika persediaan sudah diinput di dalam ABSS. Pencatatan saldo awal persediaan juga sama disesuaikan dengan data master. Ini penginputan persediaan awal.
Untuk penjelasan tutorial dari saya cukup sekian, dan selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Arum, yaitu mengenai transaksinya. Di sini untuk transaksinya, pertama kita pilih modul account, lalu pilih record journal entry. Ini sampel untuk screenshotan aplikasinya. Di sini ada contoh sampel mengenai transaksi di bulan Januari 2025, yaitu perusahaan membayar hutang gaji karyawan sebesar 18 juta. Lalu setelah itu kita isi semua informasi-informasi mengenai hutang gaji, pilih akunnya masing-masing. Di sini ada hutang gaji 18 juta di debit, kemudian ada akun bank. Di sini di kreditnya 18 juta. Isi tanggalnya sesuai yang dibutuhkan, yaitu tanggal 2 Januari 2025. Kemudian klik record. Kemudian ada mengenai penjualan, yaitu pilih modul sales lalu enter sales. Untuk transaksinya pilih sales, kemudian enter sales. Di sini ada transaksi penjualan kredit menggunakan mata uang bank, yaitu PT Garuda. Untuk customernya yaitu PT Garuda, isi semua informasi tentang perusahaannya. Di sini membeli mesin bubut kode C6232A 1,5 meter sebanyak satu buah. Isi nominal harganya, kemudian totalnya, kemudian record. Lalu pilih modul purchase untuk pembelian registernya. Kita pilih purchase, account purchase, kemudian enter purchase, dan isi semua transaksi pembelian kredit menggunakan mata uang rupiah sesuai gambar di bawah ini untuk menentukan kredit dan termin. Di sini untuk kredit dan terminnya ada informasi, yaitu untuk kreditnya dan terminnya sesuai gambar di bawah. Lalu pilih layout, klik layout, kemudian item, lalu oke. Untuk layoutnya ada di sebelah kiri bawah layout, kemudian pilih menu item seperti pada gambar, kemudian oke. Dan isi semua data transaksi seperti di bawah, lalu oke. Nah, selanjutnya ada pembelian PT Batavia Perkasa, yaitu mesin bubut sebanyak 2 buah dengan kode C6232A 1,5 meter. Semua transaksi, semua informasi mengenai PT Batavia ini silakan diinput. Untuk harganya juga disesuaikan sesuai kebutuhan. Lalu klik record. Di sini juga ada pembelian lagi, yaitu pilih purchase, lalu enter purchase, kemudian setting untuk kredit dan terminal sesuai data transaksinya yang dibutuhkan. Ini contohnya untuk termin dan kreditnya. Pilih OK. Selanjutnya akan keluar muncul seperti ini. Nah, pilih layout. Layout yang ada di bagian bawah kiri. Kemudian pilih item, lalu OK. Isi semua informasi tentang data transaksi berikut, yaitu transaksi pembelian kredit menggunakan mata uang yen, lalu record. Ya, sesuai ada di bawah ini contoh transaksi mata uang yennya. Kemudian pilih modul purchase lalu purchase register. Purchase, pilih purchase register. Nah, kemudian pilih supplier, kemudian Gongshu Machinery, lalu oke. Isi. Isi untuk transaksinya supplier dengan kode S001 ya, dengan mata uang yen.
klik dan isi dengan COD karena transaksi pembelian tunai menggunakan mata uang rupiah di sini. Lalu oke, pilih layout, kemudian item, lalu oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan di atas. Dan ini isi sesuai gambar untuk PT Nusantara Mesindo. Untuk PT Nusantara Mesindo, pembelian 2 mesin bubut dengan kode C6232A 1 meter. Isi semua informasinya, harganya, kemudian record. Nah, untuk purchase selanjutnya yaitu pilih modul purchase lalu pay bills, purchase, pay bill sesuai pada gambar yang ada sebelah kanan tengah. Tanggal Januari 2025, perusahaan membayar transaksi kepada Batavia Perkasa menggunakan bank sebesar 35 juta. Ya, kemudian isi semua transaksi sesuai gambar di bawah. Nah, ini contohnya Batavia Pay Bills yang tadi di atas ini. Ya, ketika sudah isi Pay Bills, ini isi semua informasi mengenai PT Batavia Perkasanya, yaitu menggunakan bank sebesar 35 juta diisi. Lalu, oke. Tampilan transaksi yang telah dibayar PT Batavia. Ini hasilnya. Ini contoh rekap jurnal paybill yang sudah dibayarkan oleh PT Batavia Perkasa melalui bank. Selanjutnya ada penjualan. Pilih modul sales untuk penerimaannya, payment, klik sales. Kemudian receive payment untuk penerimaan pembayaran piutang. Transaksi pembayaran piutang menggunakan mata uang yen. Di sini ada transaksi pada tanggal 10 Januari 2025 PT Arkanta membayar piutang kepada perusahaan menggunakan bank yen sebesar 56053 yen. Kemudian isi semua data transaksi sesuai gambar yang di bawah lalu di-record. Ini contoh gambar atau contoh transaksi yang dibutuhkan. Kemudian pilih record. Transaksi pembelian tunai menggunakan mata uang yen. Ini contohnya sudah ada. Dan selanjutnya pilih modul purchase lalu purchase register. Pilih purchase, purchase register. Ini sesuai data di bawah lalu klik OK. Ini untuk data transaksinya kebetulan COD. Kita pilih COD, record. Nah, pilih layout. Selanjutnya pilih item seperti yang sudah di atas. Pilih layout yang ada di kanan kiri bawah. Pilih menu item lalu OK. Bisa sesuai gambar di bawah lalu OK. Ini contoh gambar pembelian PT AGS Machinery, yaitu membeli 2 buah mesin bubut merek Ekoka 1 meter dengan harga yang sesuai dibutuhkan. Seperti pada gambar berikut, lalu klik OK. Nah, untuk transaksi penjualan tunai menggunakan mata uang rupiah, PT Burhan Machinery. Contohnya, untuk contoh transaksinya, pilih modul sales, lalu pilih sales register. Ini ada sales, account sales, lalu pilih sales register. Lalu pilih nama customer PT Burhan Machinery, lalu oke. Nah, ini customernya, Burhan Machinery, lalu oke. Isi sesuai gambar informasi di bawah, kebetulan COD. Sesuai informasi ini. Nah, selanjutnya pilih layout, seperti yang sudah-sudah di atas. Selanjutnya service, pilih menu service, lalu oke. Nah, isi sesuai semua informasi, lalu record. Setelah pilih layout dan gambar service di atas, isi semua informasinya, harganya, lalu pilih record. Nah, itu contoh transaksi di atas. Nah, untuk yang selanjutnya, contoh transaksi retur pembelian menggunakan mata uang rupiah. Yang pertama, pilih modul sales terlebih dahulu. Sales, lalu sales register. Sales register. Isi data transaksi pada gambar di bawah, lalu record.
Ya, seperti ini. Nah, kemudian pilih modul purchase lalu purchase register. Purchase register, pilih menu retur. Dan debit selanjutnya klik perusahaan yang akan diretur lalu oke. Klik perusahaan yang diretur, contoh di sini adalah PT Batavia Perkasa ya. Ini yang diretur, pilih return and debit nih yang warna hitam. Pilih klik lalu tampilan yang akan direturnya seperti ini. PT Batavia Perkasa 45.510. Ini yang akan diretur tanggal tanggal untuk tanggalnya sesuai transaksi data perusahaannya, kemudian record. Itu untuk contoh salah satu returnya. Terus kemudian ada transaksi di tanggal 16 Januari 2025, perusahaan membayar biaya listrik dan telepon sebesar 3.550.000 menggunakan uang kas. Menggunakan kas. Untuk pertama-tama kita pilih modul account dulu. Account, lalu record journal entry. Nih, yang ada di tengah. Nah, kemudian isi sesuai gambar di bawah, lalu record. Ini isi semua data transaksi yang dibutuhkan. Biaya listrik dan telepon akunnya sudah ada, silahkan pilih, sesuaikan, lalu record. Itu untuk salah satu pembayaran listrik dan teleponnya. Kemudian di tanggal 18 Januari 2025 ada penerimaan kas dari bank sebesar 5 juta. Pertama-tama kita pilih modul account dulu, kemudian transfer money yang ada di sebelah kiri tengah. Selanjutnya isi semua data informasi eh, perusahaan tersebut. Ini ya sebagai penerimaannya 5 juta, sebesar 5 juta untuk tanggal disesuaikan, lalu record. Untuk transaksi retur pembelian menggunakan mata uang rupiah ARIAN. Contohnya pilih modul purchase, lalu enter purchase. Salah satu contohnya, isi sesuai gambar, informasi yang sudah di bawah. Ini, kemudian record. Nah, pilih modul purchase, lalu purchase register. Di modul purchase, purchase register. Ini yang atas. Pilih menu return and debit. Retur ya. Nih, untuk modul akun returnya. Ya, di sini ada machinery. Chunyang Machinery dengan mata uang yen ya. Ini salah satu yang moderator pembeliannya. Klik. Setelah itu record. Ini salah satu contoh tampilan record yang retur yang sudah direcord ya. Ini salah satu contoh gambarannya. Dan selanjutnya ada transaksi di tanggal 20 Januari 2025 perusahaan membayar iuran keamanan dan kebersihan ke RT sebesar 500.000 rupiah menggunakan kas. Pilih modul account lalu record journal entry. Ini contohnya account, record journal entry. Nah, isi semua gambar nih, informasi yang ada di bawah sesuai gambar sebesar 500.000 biaya keamanan dan kebersihan seperti yang tadi pembayaran telepon dan listrik di atas persis sama. Kemudian record. Ya. Nah, selanjutnya ada transaksi penjualan kredit menggunakan mata uangnya. Bagaimana? Pertama-tama pilih modul sales, lalu enter sales yang ada di tengah. Nah, isi sesuai gambar di bawah untuk menentukan kredit dan terminnya sesuai informasi perusahaannya. Oke, kemudian pilih oke. Pilih layout yang ada di kiri bawah. Kemudian pilih menu item, akan muncul tampilan seperti ini layoutnya. Pilih item lalu oke. Nah, isi sesuai gambar di bawah lalu record. Ini tentang PT Arkanta. Informasi semuanya tentang mata uang yen. Untuk dua mesin bubut merek Ekoka sebesar 1 meter. Nih, untuk gambarnya ya. Sesuaikan. Oke, terima kasih untuk video selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh teman saya yang berikutnya. Sekian dari saya, Hamidah Asafa Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.